Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Kali ini kita akan belajar dengan tema Ciri Gereja sebagai Paguyuban. Adapun indikator pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri gereja sebagai persekutuan berdasarkan interpretasi terhadap Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kemudian, yang kedua, menyebutkan contoh wujud kehidupan gereja sebagai persekutuan di masa sekarang. Marilah sekarang kita melihat pemikiran dasar pembelajaran kali ini. Kebiasaan hidup dari gereja perdana sebagai persekutuan sampai sekarang masih dipelihara dan dilanjutkan oleh gereja. Anda harus tahu bahwa gereja Katolik masih senantiasa bertekun dalam pengajaran para rasul dengan memelihara dan tetap berpegang pada tradisi gereja. Kemudian, gereja saat ini juga senantiasa mengajak umat untuk membentuk persekutuan-persekutuan, baik dalam lingkup paroki maupun di lingkungan-lingkungan. Gereja juga masih memperhatikan anggotanya dalam berbagai karya sosial untuk memperhatikan kebutuhan hidup jemaatnya. Dan gereja melalui sakramen-sakramen berusaha untuk senantiasa menjaga kekudusan jemaatnya agar jemaat selalu memuji dan memuliakan Allah. Nah, melalui pembelajaran kali ini kita akan melihat ciri gereja seperti apakah yang disebut gereja paguyuban atau gereja persekutuan dan bagaimana perwujudannya dalam hidup sehari-hari. Marilah kita lihat bersama. Sekarang, mari kita perhatikan kalimat syahadat para rasul atau doa aku percaya berikut ini. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Doaku percaya ini biasa didoakan pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi. Dan ini adalah syahadat panjang hasil Konsili Nisea Konstantinopel. Nah, sifat gereja yang mana yang tertuang dalam doa aku percaya? Perlu Anda ketahui bahwa kehidupan gereja saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan gereja perdana atau jemaat perdana saat itu.
Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersukacita dan tulus hati sambil memuji Allah, bertekun dalam persekutuan, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, dan selalu ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai kebutuhan. Sekarang marilah kita lihat ciri-ciri gereja sebagai persekutuan atau paguyuban berdasarkan interpretasi terhadap Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 yang dikenal dengan kehidupan gereja perdana atau jemaat perdana, dan ternyata ciri gereja sebagai persekutuan atau paguyuban ini terdapat dalam doa Aku Percaya. Ciri gereja sebagai paguyuban atau persekutuan, yang pertama adalah gereja yang satu. Menurut asalnya, yaitu Tritunggal Maha Kudus, menurut pendirinya Yesus Kristus, menurut jiwanya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati umat beriman. Kemudian, gereja yang kudus. Gereja itu kudus karena sumber dari mana ia berasal adalah kudus. Yang ketiga adalah gereja yang Katolik. Gereja diperuntukkan bagi segala manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Dan yang terakhir adalah gereja yang apostolik, yaitu gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Sekarang marilah kita lihat contoh perwujudan gereja persekutuan di masa sekarang. Yang pertama, untuk mewujudkan kesatuan gereja dapat dilakukan dengan memperkuat persatuan ke dalam, misalnya dengan aktif dalam kehidupan gereja, setia dan taat pada persekutuan umat termasuk hierarki. Yang kedua, menggalang persatuan antar gereja, misalnya dengan lebih bersifat jujur dan terbuka satu sama lain, lebih melihatkan kesamaan daripada perbedaan, mengadakan berbagai kegiatan sosial maupun peribadatan bersama. Kemudian, yang kedua, untuk mewujudkan kekudusan gereja dapat dilakukan dengan cara saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah, memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan, yaitu misalnya santo dan santa. Kemudian, merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Kemudian, yang ketiga, untuk mewujudkan kekatolikan gereja dapat dilakukan dengan cara bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Kemudian, bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Dan berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu kehidupan di dunia yang baik untuk seluruh umat manusia. Untuk mewujudkan gereja apostolik dapat dilakukan dengan cara setia dan mempelajari Injil yang merupakan iman gereja para rasul, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Lalu yang ketiga, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret dengan didasarkan atas iman gereja para rasul. Nah, marilah sekarang kita refleksi bersama. Sudahkah Anda menjaga dan mengusahakan kesatuan dari gereja? Dengan cara apa? Sudahkah Anda mengusahakan kekudusan Anda sebagai anggota gereja? Dengan cara apa? Kemudian, sudahkah Anda mengusahakan kekatolikan dari gereja? Bagaimana caranya? Lalu, sudahkah Anda mengusahakan keapostolikan dari gereja? Dengan cara apa? Semoga kita semua dapat mengupayakannya. Baik,
Terima kasih, semoga penjelasan singkat ini dapat dipahami. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.